Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan apapun dan tetap untuk menjaga kesehatan. Pada pagi hari ini dan siang nanti saya kebetulan memberikan perkuliahan masalah etika profesi ini. Saya sedang berada di perjalanan luar kota gitu ya, sehingga saya menyampaikan materi perkuliahan kita ini dengan menggunakan video. Maaf kalau misalnya di background saya ini terjadi agak sedikit keramaian, suara burung, suara ayam, suara manusia ya, suara angin ya, karena memang saya berada di penginapan ya. Oke, kita lihat RPS kita terkait dengan etika profesi ini, lanjutan dari nilai-nilai kemanusiaan minggu lalu adalah profesionalisme. Nah, kita sekarang harus memahami profesionalisme itu apa sih, dan kita juga tentunya harus memahami perbedaan antara profesi dan profesional. Profesi dilakukan dengan melibatkan kepribadian yang ada dalam diri kita, ya. Jadi nggak hanya secara fisik saja, tapi juga secara psikologis kita juga itu melibatkan diri kita dalam kita berinteraksi di dalam dunia kerja. Kedua, dilakukan sebagai kegiatan utama atau full time dan juga dilakukan secara part time. Yang ketiga, dilakukan karena untuk mencari penghasilan hidup ya atau mencari nafkah, walaupun mungkin ada yang mereka itu bekerja untuk mendedikasikan ilmu atau mungkin dia mencari kesibukan atau gimana ya, tapi rata-rata adalah untuk mencari sumber penghasilan hidup. Yang keempat, dilakukan dengan mengandalkan suatu keterampilan tertentu. Nah, nanti kita masuk di poin keempat ya. Dilakukan dengan mengandalkan suatu keterampilan tertentu. Nah, kemudian profesional itu apa sih gitu ya. Jadi profesional itu ada kaitan dengan poin 4. Manusia yang tahu akan kemampuan yang dimilikinya. Jadi kita tuh masing-masing tuh punya potensi gitu ya. Yang kita tuh harus pahami kemana bakat dan kemampuan kita atau passion kita gitu. Yang kedua, menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan tersebut. Ya, kadang profesional tuh orang yang benar-benar karena tanggung jawab dan benar-benar dia serius banget kerjanya gitu ya, sehingga dia tuh benar-benar all out gitu ya. Yang ketiga adalah biasanya sumber penghidupannya dari pekerjaan tersebut. Dan keempat, si pekerja akan bangga dengan pekerjaan yang dilakukannya. Oke, profesi. Apa sih definisi profesi? Gitu. Profesi adalah jabatan yang memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu sesuai di luar jangkauan halayak ramai ya. Jadi maksudnya seseorang itu dikatakan profesional orang-orang yang memiliki keahlian khusus gitu. Ya, jadi profesi itu karena memerlukan orang-orang yang mempunyai keahlian khusus. Pekerjaan ini atau profesi ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai profesi tertentu. Nah, oke, dalam kajian ini profesional, jabatan, baik karyawan, guru, dan tenaga pendidikan dan lainnya, inilah nanti yang kita akan bahas ya. Ada beberapa pendapat tentang profesi itu, diantaranya dari Asnawir, berpendapat bahwa profesi dapat diartikan sebagai suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, dedikasi, dan berorientasi pada pelayanan yang dilandasi oleh keahlian secara teknik dan yang serta sikap kepribadian tertentu. Oke. Ada 5 hal upaya peningkatan profesionalisme karyawan. Ya, jadi karyawan itu membutuhkan 5 ini ya, 5 hal gitu. Ada 5 hal yang di sini sambil jalan. Sini aja. Oke. Saya lanjutkan dulu. Jadi ada, maaf ya kalau bayang-bayang dikit. Ada 5 hal ya, ada 5 hal upaya peningkatan profesionalisme karyawan, yaitu pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada dalam rangka menghadapi persaingan global. Memang sekarang dalam persaingan global ini
kita dituntut punya keahlian gitu ya. Ya. Sehingga kita itu harus membangun gitu kemampuan dalam diri kita itu ya dalam kita ini sendiri bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang benar-benar baik. Kedua, profesi itu membutuhkan profesionalisme ya yang kedua adalah mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan dengan jalan in-service training dan berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi. Jadi kalian tuh tidak cukup saja hanya nanti menjadi ahli di bidang administrasi bisnis, kalian juga harus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi kalian tuh melalui pendidikan lain, misalnya harus menguasai digitalisasi atau kalian mengikuti bahasa Inggris yang bisa mahir ya dalam berbahasa. Dua hal yang itu dibutuhkan. Yang ketiga adalah membangun hubungan kerja yang baik dan luas sehingga dapat mengambil pelajaran untuk mencapai sukses serta mengikuti apa yang dilakukan oleh teman kerja. Yang keempat, memiliki etos kerja yang mengutamakan pelayanan yang bermutu tinggi atau pelayanan prima. Yang kelima adalah mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas, teknologi komunikasi dan informasi. Nah ini ya, tadi yang kaitan dengan masalah digitalisasi. Ternyata ini yang bagian dari tugas pokok juga yang harus dimiliki. Oke. Konsep profesional ya, Tihol mengungkapkan itu ada beberapa pendapat ya terkait dengan profesional itu apa sih gitu. Ya, pertama adalah community affiliation atau satu afiliasi komunitas yang menggunakan ikatan profesi sebagai acuan. Nah, lewat ikatan ini, para profesional membangun kesadaran profesi mereka. Misalnya, Ikatan PR Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Ahli Administrasi Bisnis Indonesia, atau ahli apalagi nih, lawyer atau pengacara gitu ya. Ada masing-masing lah namanya, itu ikatan profesi. Nah, itu bagian dari juga mereka mengukuhkan bahwa mereka tuh punya komunitas orang-orang yang profesional. Kedua, autonomy demand adalah satu autonomy demand atau kebutuhan yang mandiri, suatu pandangan di mana seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan pihak lain. Nah, sikap mandiri ini lahir dari kebebasan melakukan yang terbaik menurut seorang profesional dalam suatu situasi tertentu. Dia harus menjadi seorang decision maker ya. Artinya dia tuh harus apalagi jadi pemimpin gitu, harus mempunyai kemampuan memutuskan sesuatu urusan tuh secara mandiri tentunya ya, nggak dalam pengaruh dan tekanan gitu. Yang ketiga adalah belief self atau regulation belief self merupakan self regulation yang berarti seorang yang berwenang memberi penilaian terhadap hasil kerja profesional adalah rekan sesama profesi, bukan mereka yang tidak memiliki kompetensi. Jadi bagaimana kita punya kapasitas, kita punya penilaian terhadap kinerja kita itu harus orang-orang yang juga memahami tentang dunia kerjaan kita gitu kan. Jadi dia bisa menilai. Kemudian dedication tercermin dari ini adalah dedikasi yang tercermin dari seseorang profesional. Bagaimana dia menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dalam menuntaskan suatu pekerjaan. Nah, sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Dan kelima adalah social obligation, adalah satu nilai misalnya ini adalah satu kewajiban sosial yang merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang didapat baik oleh profesional ataupun masyarakat karena adanya pekerjaan tersebut. Jadi moral ini juga terkait dengan moral obligation ya. Jadi bagaimana orang itu menilai kita itu kan masyarakat sosial ini melihat diri kita ya karena memang kita siapa kamu gitu. Kamu orang yang profesional nggak? Kamu orang yang punya edukasi yang bagus nggak? Kamu punya integritas yang bagus nggak? Nah itulah kita memerlukan ya kita juga ini menjadi sesuatu maksudnya penilaian gitu ya yang terkait dengan masalah profesional. Jadi seseorang itu profesional tidak itu juga tergantung bagaimana penilaian orang lain terhadap diri kita atau penilaian masyarakat atau lingkungan. Profesional ada 3 hal pokok yang dimiliki oleh seorang profesional, yaitu satu adalah skill. Seseorang harus ahli dalam suatu bidang tertentu. Seperti kalian nanti lulus itu adalah ahli di bidang administrasi bisnis. Kedua adalah knowledge, ya, menguasai dan memiliki wawasan tentang ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya. Dan yang ketiga adalah attitude, memiliki etika yang diterapkan dalam bidangnya. Jadi serius 3 hal ini memang benar ya.
kita tuh kerja tuh memang tidak cukup dengan punya ilmu pengetahuan atau knowledge, tapi kita juga sudah punya pengetahuan atau keilmuan dan kita tuh harus ahli gitu. Ahli, misalnya di administrasi bisnis kalian tuh sukanya ahlinya di bidang apanya? Apakah mungkin di bidang tentang teknologi teknologi bisnisnya atau yang berkaitan dengan bagaimana sistem pengadministrasiannya atau mungkin terkait dengan PR misalnya ya. Dan yang paling penting banget itu adalah attitude. Ya, jadi attitude-nya adalah integritas, etika, nilai-nilai, moral, akhlak, adab. Ya, jadi memang ini menurut saya justru yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang itu profesional atau tidak. Ya, percuma dia orang yang berilmu tapi dia sombong, dia merasa paling pintar, dia merendahkan orang lain. Itu juga sesuatu yang tidak dapat dikatakan dia itu menjadi orang yang profesional karena dia masih kurang attitude-nya dalam menghargai orang gitu ya. Makanya saya berharap para mahasiswa semua dimanapun kalian berada, jagalah yang terkait masalah integritas ini terkait dengan masalah akhlak, masalah etika, masalah moral. Ajaran-ajaran agama itu sudah mengajarkan mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, jadi itu juga bagian standar dari kita itu dalam berinteraksi di dalam dunia pekerjaan. Ini penting banget dan memang kalian harus memahami ilmunya. Nggak cukup ilmu kampus, tapi juga ilmu lain yang sekiranya untuk menunjang agar kita menjadi seorang yang profesional. Salah satu aspek dari perilaku profesional adalah kemandirian. Jadi dalam melaksanakan profesi ini dia harus mampu tadi ya mengambil keputusan secara mandiri dan mampu membebaskan dirinya dari hubungan antar luar termasuk dari interest pribadinya. Arti gini, kalau kita tuh bekerja ada kepentingan pribadi pada profesi kita itu udah nggak murni lagi, ya udah nggak tulus gitu ya. Jadi misalnya dia bekerja karena ingin cari keuntungan gitu. Saya nanti ingin tenar, saya ingin orang tuh mempersepsikan saya sebagai orang yang hebat gitu. Jadi tujuannya itu udah nggak murni lagi. Harusnya selain dia tuh harus mandiri secara profesional dalam memutuskan pekerjaan apapun yang menjadi tanggung jawabnya, dia juga harus bisa melepaskan dia dari hal-hal yang namanya interest ya, kepentingan pribadinya itu ya. Jadi di sinilah mulainya orang-orang korupsi, orang-orang KKN segala itu dimulai karena dia punya kepentingan pribadi dan dia punya melihat ada peluang gitu untuk melakukan hal tersebut. Seseorang yang profesional haruslah mencintai profesinya dan suka membantu orang lain. Sekarang timbul pertanyaan mengapa kita memilih pekerjaan itu gitunya ya. Jadi rupanya seperti uang, makna, dan tantangan intelektual memang penting. Tetapi sebenarnya jawaban yang diharapkan adalah saya bisa membantu orang atau istrinya itu bermanfaat. Ya, jika yang satu ini tidak ada, menurut si ahli ini, saya tahu bahwa saya sedang berbicara dengan seorang profesional yang menghadapi kesulitan. Jadi seorang profesional itu dia karena dia mencintai dalam arti dia itu bersyukur gitu ya dengan profesi yang dia pekerjaan yang diberikan dengan Tuhan gitu. Dan tentunya dia itu rasa syukurnya itu tidak cukup dia dengan bekerja dengan serius, dengan sungguh-sungguh gitu ya, tetapi dia juga harus bisa memanfaatkan mendedikasikan gitu ya keilmuan dan dengan dukungan integritas diri dia tadi ya untuk bisa membantu perusahaan paling enggak, membesarkan perusahaan, kemudian membantu juga orang-orang yang berada di bawah dia atau yang selevel yang membutuhkan dan secara umumnya adalah membantu masyarakat, mungkin dengan penghasilannya gitu ya, dia berbuat menolong orang yang susah. Jadi intinya adalah bagaimana dia bisa bermanfaat dengan hidupnya, dengan pekerjaan. Ini beberapa pendapat pengertian profesionalisme. Di sini adalah nilai atau kualitas diri dari sebuah profesi. Jadi kalau kita tahu tuh profesi itu ada seperti jabatan, jadi nilai dari profesi itulah adalah yang disebut dengan profesionalisme. Ya, jadi orang disebut seorang profesional, tapi nilainya itu adalah jadi isme itu kan paham atau nilai. Nah, menurut KBBI, profesi itu adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian tertentu sehingga mempunyai kompetensi. Pendapat lain oleh Prabu Darno di sini,
profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang erat kaitannya dengan tuntutan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Dan menurut Tariana, profesi adalah kegiatan yang membuat seseorang belajar memerlukan suatu disiplin ilmu agar dapat melaksanakan tugas secara sistematis dan logis. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini lebih jauh ya, Winarno Surahmat menyampaikan bahwa karyawan ya itu harus memiliki profesionalisme tadi. Jadi nilai-nilai profesi atau profesional tadi. Pertama adalah kompetensi profesional, yaitu memiliki pengetahuan yang luas mengenai bidang tugas yang diembannya. Jadi secara pengetahuan umum, ya keilmuan, ya secara kompetensi intelektualnya dia harus didukung kan dengan ilmu pendidikan yang terkait dengan bidang yang dia tangani. Kemudian kompetensi personal yaitu memiliki sikap dan kepribadian yang mantap. Ini adalah masalah integritas. Kompetensi personal itu seperti bawaan sifat jujur, bagaimana dia mau membantu orang, dia ramah, dia kemudian dia itu orang yang serius, dia orang yang disiplin ya. Kemudian kompetensi sosial yaitu menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain atau masyarakat. Bagaimana dia melakukan interaksinya itu dengan jelas dan clear gitu ya. Dia berkomunikasi dengan memperhatikan etika komunikasi. Dan keempat adalah kemampuan dalam memberikan layanan kemanusiaan yang mengutamakan nilai kemanusiaan. Jadi dia sudah ini berbicara untuk terkait dengan manfaatnya. Dan ini tampaknya yang terakhir ya, bahwa untuk menjadi seorang yang disebut sebagai seorang profesionalisme, orang yang dalam profesinya adalah melakukan dengan secara profesional, dia ada seorang orang yang mempunyai inovasi, mempunyai inisiatif, mempunyai kreativitas gitu. Nah, inisiatif kerja ini ciri-cirinya adalah karyawan yang merencanakan dan memilih kegiatan pekerjaannya secara mandiri. Dan yang kedua, karyawan yang berinisiatif dan memacu diri mereka untuk bekerja secara terus-menerus. Yang ketiga adalah karyawan dituntut bertanggung jawab dalam bekerja. Dan yang keempat adalah karyawan bekerja secara kritis, logis, dalam penuh keterbukaan. Dan kelima adalah karyawan bekerja dengan percaya diri. Ya, jadi diperlukan kelima hal ini ya untuk mendukung kita untuk menjadi seorang yang profesional. Gitu. Oke, kebenaran saya dalam perjalanan ini tadi malam saya mampir karena saya harus sholat ini ya maghrib sama isya gitu ya. Saya cerita sedikit sebagai penutup. Nah, saya itu di perjalanan di Kota Ponorogo ya menuju Kota Malang. Di Ponorogo ini ada seorang tokoh keturunan dari Raja Majapahit bernama Kiai Ageng Basari, kalau nggak salah, ya. Muhammad Basari, ya. Kiai Ageng Muhammad Basari. Beliau ini adalah keturunan ke-14 Raja Majapahit, gitu, yang menyebarkan kekuasaan di Indonesia ini dan juga orang yang penyebaran dalam agama Islam. Nah, saya kebetulan diajak mampir ya, karena saya kan nggak pernah gitu ya ngelihat tuh, saya membaca sejarahnya juga gitu. Terus saya mampir ke sana, saya lihat banyak orang yang berziarah gitu ya. Nah, saya nggak pernah ya ziarah-ziarah mampir-mampir begini sebenarnya. Tetapi dari hal ini saya melihat banyak sekali pelajaran yang saya bisa lihat bahwa secara positif ya, pandangan saya melihat, saya tuh merasa sampai saya ini sudah setua ini umur saya gitu, walaupun saya secara pendidikan itu sudah berada di level saya menjadi habis sudah ya di bidang menjadi seorang dokter, dan secara profesional saya juga sudah mencapai puncak tertinggi sebagai seorang direktur utama gitu ya, dan saya memegang sebagai seorang direksi menjadi tahapan pimpinan. Nah, artinya secara karir dan pendidikan saya sudah itu pun ternyata tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Setelah saya melihat tuh, ya Allah ternyata saya sangat kurang sekali di mana mereka itu adalah orang yang sudah membangun masyarakat gitu ya. Ketika dia hidup itu membangun secara perekonomian, membangun secara ketatanegaraan, kemudian membangun secara
culture ya, kultur masyarakat, kemudian juga menyebarkan, agama gitu ya. Bagaimana banyak mereka itu mengislamkan banyak, masyarakat yang tadinya dari Hindu gitu ya, dari Isma ya, tidak punya keyakinan juga gitu ya, dan akhirnya menjadi tersebar besar gitu di Indonesia ikut mendukung kegiatan itu. Nah, saya melihat kenapa orang itu pada datang berziarah itu sebenarnya tidak melakukan hal-hal untuk minta-minta kepada kubur ya. Kita memang tidak boleh meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal gitu, datang kubur saya punya hajat mau gini, enggak sih ya. Tetapi kita di sana, kalau kalian suatu hari pergi ke daerah-daerah dan kalian mampir ke tokoh-tokoh, mereka yang punya jasa kepada negara kita, misal ke Makam Soekarno misalnya ya gitu, atau, kalian mampir ke ulama yang menurut kalian itu dari orang tua kalian itu adalah orang-orang yang eee, apa ya namanya, mempunyai satu, ketauladanan gitu ya. Yang mana mereka ini, bisa menjadikan satu motivasi dan contoh, maka kita berdoa kepada, Tuhan gitu ya, kepada Allah, bukan kita minta-minta kepada kuburnya, tapi kita minta kepada Allah agar kita bisa, eee, dengan umur kita gitu ya, memanfaatkan diri kita tuh seperti beliau gitu. Yang mereka ini menjadi orang-orang yang ikut menegakkan kebaikan dan kebenaran, kemudian dalam bidang pendidikan, mereka membangun sekolah gitu ya. Nah, ini kan luar biasa ya, mudah-mudahan kita bisa dianugerahkan seperti itu dan kita berdoa bahwa anak turun kita nanti itu pun menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang tauladan, seorang pemimpin besar. Dan kita berharap nanti tentunya kita juga akan kembali kepada Allah, kita akan mati ya. Kita percaya dengan kehidupan di akhirat sehingga kita berdoa semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang ketika hidup tuh mereka itu dimuliakan gitu ya oleh Allah maupun, oleh manusia. Jadi, dari sana saya melihat bahwa saya sampai, ya Allah ternyata saya nggak ada apa-apanya dengan umur saya sekian gitu ya, dibanding dengan apa yang telah mereka lakukan ya. Dan ini, memotivasi saya bahwa dengan sisa usia saya harus bisa setidaknya saya bermohon bisa bermanfaat. Nah, jadi ujung ilmu, ujung profesionalisme itu adalah tadi di awal kita lihat bagaimana kita bermanfaat ya. Jadi bukti syukur itu tidak hanya karena kita punya bekerja, tapi bagaimana kita bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita gitu ya, dan kita bisa menolong orang. Jadi itu inti dan namanya profesionalisme. Dan saya berharap kepada kalian semua mahasiswa yang masih belajar, yang masih kuliah, kalian nanti cepat lulus ya, bisa kalian lulus dengan baik dan kalian bisa bekerja secara profesional dan jangan lupa untuk bisa bagaimana kalian tuh berperan bermanfaat bagi lingkungan diri kalian ya, nggak hanya diri kalian, keluarga dan juga lingkungan. Ya itu sebagai penutup saja oleh-oleh saya dalam perjalanan. Insya Allah saya alhamdulillah saya udah baik ya, habis kemarin saya jatuh dan mudah-mudahan kita minggu depan tuh kita bisa bertemu di kelas, kita ngobrol, kita diskusi. Demikian ya, mahasiswa, di kalian berada. Mohon maaf karena saya menyampaikan program ini secara, online dan masih menggunakan video ini. Saya rekam, pagi hari ini dan untuk kalian yang kuliah di pagi hari ini dan juga nanti di siang ya, saya dapat temannya dengan mata kuliah yang sama. Oke, semuanya salam sehat, bahagia, happy, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Mohon maaf atas apa-apa yang kurang yang saya sampaikan. Nanti segala pertanyaan bisa kalian kemukakan insya Allah di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.